Para hadirin hadirat sekalian, bagaimana tauhid tasawufnya di samping diajarkan beribadat baik untuk taraki, meningkatkan kemauan danyo kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, baik di dalam danyo beribadat, dalam gaul dan sebagainya. Supaya cahaya keberadaan Allahnya berada dalam batin danyo, maka tanya melakukan apa yang dilakukan dengan Allah, tidak dengan nafsu danyo. Maka Allah membantu penghidupan danyo, baik kehidupan dunia dan kehidupan agama. Jadi untuk taraki, makna tarakinya dikatakan tawajuh nyanci, untuk menghadapkan hati, untuk berkemauan, tidak lagi kemauan kepada lain Allah. Taraki daripada alam syahadah yang kita lihat, kelapa macam itu, langit, bumi, tidak hanya lihat tanya melihat kepada apa yang di dalam ilmu Allah yang sebelumnya tidak ada, hanya melihat Allah, melihat asma dan sifat. Supaya terlihat kasih sayang Allah, kebesaran Allah di dalam batin danyo. Maka lentuan yaitu mengarahkan pada jamaah untuk berzikir, untuk berdiri dalam istilah ratib seribe. Karena menyuruh ajak bertawajuh, bertarikat, duknya payah tatim yang mudah-mudah, payah, tapi muratib yang mudah, mentong dapat tak ajak nak mudah, baik dia itu mengitmayang atau hana pokok ji atau kagemati la ilaha illallah. Karena itu zikir la ilaha illallah itu kalimah, di mana kalimah itu mudah mengucapkannya, tidak berat. Kalimah itu adalah kalimah Islam, kalimah iman, kalimah untuk menghilangkan katar-katar hati dan juga kabar-kabar nafsu, keinginan yang banyak gaduh. Karena tanyo yakin yang terjadinya bandung dari Allah, dari senang susah dari Allah semua, rezeki dari Allah. Jadi sehingga Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabi qabli wan nabiyyu qabli la ilaha illallah. Seabdal barang yang aku katakan dan Nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha. Kalimah la ilaha illallahnya menyatakan betul cara kun bergoncang tiang aras. Tiang aras itu bergoncang. Jadi dekat malaikat kadu Allah, pakainya tiang aras bergoncangnya habis dulu aras. Langit mau kalau aras. Jadi baki ya Allah bisa berguncang. Kepada Allah karena awak kuda payah dengan mengatib. Awak apa? Awak kota payah dengan mengatib. Kota payah mengatibnya mengatib, kota payah. Jadi pakai mana? Supaya baik berguncang. Lempu ampun dia cahaya. Dia kekendak Allah lempu ampun dia cahaya. Baru hanale mengguncang. Mengguncang aras dengan ratib-ratib tanya. Berarti mudah diampunkan oleh Allah dosa-dosa tanya bila mana katanya muratib. Bagaimana kita maklumi mengenai dengan ajaran sufi ini terdiri dari 3 golongan. Pertama awam, kedua salik, ketiga adalah orang yang muhakkik, orang yang tahqiq, berhakikat.
Makanya ibu-ibu yang terhormat, kita ini sudah meningkat kepada tingkat yang kedua, salik. Apa namanya? Salik. Bukan lagi awam. Jadi kalau awam, dia itu melihat kepada amalan-amalan syariat. Awam. Dan dia belum ada cinta hatinya kepada Allah, masih cintanya kepada dirinya. Dia masih banyak tersangkut dengan alam. Adapun salih, itu orang yang dia itu melihat kepada sifat-sifat Allah dan asma-asmanya Allah. Hatinya telah banyak tersangkut, hadap hatinya itu kepada Allah. Dia ini ingin untuk dapat mencintai Allah, untuk bisa bersama Allah. Itu dikatakan apa? Salik. Lalu yang ketiga, orang yang berhakikat, muhakkik istilahnya, orang yang berhakikat, yaitu tidak melihat kepada wujud dirinya, apalagi keuntungan diri. Dia melihat kepada wujud Allah, maknanya perbuatan Allah, sifat Allah dan zat Allah. Jadi hilang pandangannya kepada selain Allah, termasuk dirinya. Berarti ini muhakkik. Orang yang demikian sebenarnya orang-orang yang telah wasil, yang telah arif, ya. Maka dari itu, untuk mencapai tingkat-tingkat yang demikian itu, oleh ulama-ulama tasawuf sebagai makam awal untuk mencapainya, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Jadi taubat ini mereka lakukan mulai daripada cara mereka bertobat tingkat awal sampai mereka itu bertobat tingkat orang yang berhakikat, muhakkik, wasil. Jadi kalau dia membaca istighfar, kalau awam artinya dia beristighfar, tobat daripada maksiat. Daripada apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Itu tobatnya. Perbuatan maksiat, yaitu pekerjaan yang menentang, ya, pada hukum-hukum. Berarti ada perintah Allah yang tidak dia lakukan, ada larangan yang dia kerjakan. Dia tobat, itu maksiat. Tobat daripada maksiat. Nampak kaji itu buat dulu, ya ibu-ibu, sembahyang tinggal maksiat, menyayat orang, yaitu melakukan perbuatan dosa-dosa lainnya, baik dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Dan kedua, mereka adalah tobat bukan daripada maksiat, ya tobat, tetapi daripada banyak perkataan dan perbuatan yang tidak memberi faedah. Punya tobat dari perkataan-perkataan, perbuatan yang tidak memberi faedah. Kan ada juga perkataan kita yang tidak memberi faedah, banyak kan? Perkataan, bahasa itu menceituan orang apa faedah itu? Ya kan? Hanang faedah, tak cerita gop. Berfaedah, pangkat gop, peng gop, anak gop. Berfaedahnya.
Nak ibu-ibu nasi mentang kengkennya mentang nah nali. Ha? Nasi. Oh, nasi. Tidak berfaedah. Taubat ini ya ibu-ibu yang terhormat, juga taubat daripada syahwat batin, kerinduan, kelazatan, kesenangan yang membimbangkan dirinya, yang menghalang dirinya untuk taat kepada Allah, yaitu masih berkeinginan untuk mencari senang, lazat yang dapat membimbangkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu. Nama hukumnya ibu-ibu, itu maknanya bapak-bapak sekalian masihnya memoh mencari makan bak lama malah kawan nasi bak batantu sehingga tak bak mita-mitanya sembayang luhur telat, sembayang luhur sembayang tubuh kadang-kadang gaduh bak petimang tengit, bak petimang tengit. Atas lazatnya ada 4 lazat di dunia ini yang Allah berikan, ya kan? Pertama adalah lazat makan. Makannya lazat ya ibu-ibu ya. Lazat lazat makan. Lazat tidur. Nya lazat lazat tidur. Lazat mano. Manonya lazat sih. Yang paling utama lazat mukawin. Lazat muka. Ibu-ibu nak lazat mukawin Hana? Hana? Oh Hana, bapak menteri yang lazat. Ibu-ibu Hana. Jadi lalai bak putimang lazat syahwatnya, sehingga dapat membimbangkan, artinya makna membimbangkan menghalangi kita untuk berbuat taat beribadat kepada Allah. Dia tobat itu. Dia tobat. Dan juga yaitu dia bertobat kepada Allah daripada melihat perbuatan-perbuatan selain Allah. Dia tobat daripada melihat perbuatan selain Allah Subhanahu Ta'ala. Malemah jalan get tak jino jalan mu aspal waktu jak bandar Aceh mongjung katu nyotu nom tu yang nangis. Jadi beliau begitu dilihat perbuatan lemah jika perbuatan Allah lemah je perbuatan tahu saja perbuatan pemerintah Aceh, perbuatan pemerintah, perbuatan kontraktor, perbuatan bantuan orang luar negeri, Amerika. Tidak terlihat itu jalan perbuatan Allah. Dia tobat tu. Dia tahu get jalan tak pegat Allah yang kontraktor pegat harus rumah aja Allah pegat lah kontraktor yang 4 dekat je Allah sih apa sih letak macam kah dia tamu dakwah. Tobat daripada melihat perbuatan selain Allah, dan tobat daripada melihat daya upaya kekuatan selain Allah Subhanahu. Tobat melihat daya upaya
itu bisa ibu-ibu yang tamat apa tenaga listrik, tenaga sehingga kita nyebut pun tenaga rupa listriknya nasi mempunyai tenaga kekuatan beko bisa diputupat jalan. Jadi melihat itu kekuatan tenaga kepada lain Allah, dia tobat. Tak ada tenaga, tak ada kekuatan. Mak beko hana, mak listrik hana. Buat tenaga dan kekuatannya mak Allah. Kalau dia terlihat tenaga kekuatan, tidak sampai, yaitu pandangannya kepada Allah, dia tobat. Adakah ibu-ibu dan bapak melihat bahawa tenaga kekuatan yang ada pada alam ini datang dari Allah? Kalau tidak, harus tahu. Sudah berapa tobatnya? Sudah 5. Dan dia tobat daripada lengah hatinya, tidak ada, yaitu dia memusatkan kemauannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melengong hatinya kepada lain Allah. Tidak ada azam hatinya, bulat hatinya kepada Allah, dia tobat. Jadi nampaknya pangana kita kok kecil kaba Allah terlalu. Kemana pengana? Bila mana ada pengana kepada lain Allah, tobat. Pengana, pamonya kata mengana, yang kata kana, ibu-ibu, tapi itu berat itu ya. Kema pengana kita ibu-ibu yang biasa kepada 4 perkara pengana. Kema pengana yang biasanya pengana kepada yang 4 perkara pengana. Kalau kami berbini, pengana ke bini. Nombor 1. Kalau nama laki nak ada ibu ya. Ada je pengana ke laki nak? Tidak. Ibu-ibu kau je ancak-ancak pengana. Dan kedua, kema pengana kau yang ngocok kepada anak, kepada anak. Ini. Dan ketiga ya, kepada kerja, kerja pengana kita kepada kerja. Kalau orang kantue kema pengana kepada kerja kantue. Kau Haji Hamdani hana tengok je kan tu. Pak Adali hana hasi. Hana tengok. Semana pengana yang biasa. Yang ketiga kepada pekerja. Yang keempat kepada tempat tinggal. Kemana? Kepada tempat tinggal. Apa tempat tinggal? Rumah. Nak ada pai terluak dongku, nak ada tiang yang tinggal di rumah. Kini tuang ada menantu, tuang ada yang tinggal di rumah. Nama pemyan ibu-ibu. Adik kan nak ada menantu, mak tuang. Nak ada bisa pai terluak, nak ada payah tu lo, nak ada orang tinggal di rumah. Nak kan begitu tu. Jadi upaya pangana ke rumah, pangana kau kema tengku tahit tengah bekerja di rumah, ambil itu saya puasa betul ngabu. Kini tengah bekerja di rumah. Jadi kalah habu dengan rumah. Kalah habu.
Iya kata dah. Iya, adalah karena cela lagu tu pangana tu. Ampe kadang-kadang lan tumayang pai-pai kat itu dalam tumayang pai kat itu jo pangana tu juga. Ya kan? Dalam tawajuh pai jo kat itu iya. Anda aja pai kat dia harus sampaikan. Jadi tobat itu, tobat. Artinya kita sesali. Mana tobat kau disesali. Cuma sesali sudah kajap dong. Kau tu tinggi melihat. Sesali. Artinya disesali, bercita-cita tidak ingin untuk melakukan seperti itu, kan begitu. Dan yang keenam, apa yang keberapa lagi? Keenam, apa? Nah. Dan taubat lagi dia, yaitu daripada tidak hadir hatinya kepada Allah, tidak dapat dihapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah. Tidak dapat dia menghapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah, artinya tidak hadir hatinya kepada Allah. Jadi yang dikatakan ilmu ini apa? Yang dikatakan ilmu ini mendapat gambaran sesuatu di dalam pemikiran kita. Yang dikatakan ilmu mendapat gambaran sesuatu dalam diri kita, ilmu. Tadi begitu yang kita peroleh di dalam diri kita, gambaran-gambaran itu kita kembalikan kepada Allah, kepada la ilma lana illa ma'alamtana. Sebab kalau terlihat itu panjang-panjang juga itu. Namanya saya tahu Banda Aceh, tergambar dalam pemikiran saya kota Banda Aceh, tentang kau mutagid tentang kau pulau timpang limoe, tangkau jalan kau lele. Jadi kalau tidak saya hapuskan cepat-cepat itu tergambar aja, panjang-panjang tergambar, jalan ke Medan tentang kau, jalan ke Matai tentang kau. Tuh, Allah lebih tahu. Saya tidak tahu tuh. Saya tidak tahu. Supaya hadir hati kita kepada Allah. Jangan terus dibawa oleh khayalan, waham, akal pada macam-macam. Dihilangkan itu. Apa yang kita tahu, aku anakmu Allah lebih tahu. Jadi menghilangkan ilmunya dalam ilmu Allah supaya hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tobat dengan tidak hadir hatinya kepada Allah. Dan dia tobat daripada kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu apa makna cinta? Kemauan dan terlihat kebagusan. Kemauan, cinta. Apa makna cinta? Berkemauan dan terlihat kebagusan. Cinta. Ambo aruk wanamu ke pinggan. Pinggan apa ibu? Koma-koma saya mau pergi nampak mau pinggan. Nampak pinggan apa? Pinggan mata kini yang dia jauh-jauh orang tu kini. Tak berkilik ke? Jadi mengapa nampak pinggan? Karena berkemauan dah pinggan. Karena tali kilik pinggan. Maka cintalah kita kepada pinggan. Kalau nak ada berkemauan, ibu-ibu, nak ada terlihat sifat-sifat kebagusan, di dalam hati kita tidak timbul cinta.
Kini koma yang kita cinta, apa ke Allah, cinta kau apa kepada lain? Udah Allah ya hebat ibu-ibu lah. Pada Allah. Jadi kurang cintanya kepada Allah itu tobat. Karena Allah itu harus kita utamakan cintanya lebih daripada segala-galanya. Dan di antara lain kita itu luak kau ke ibu-ibu kena cinta Allah. Biar tinggal rumah batilah betul tinggal hati, tinggal kau karena untuk mencintai Allah. Jadi kurang cinta kepada Allah, tobat. Dan juga kita harus tobat daripada tidak mendapatkan Allah. Tidak mendapatkan Allah dengan makna tidak ada nur kasyaf, tidak terlihat cahaya-cahaya kebagusan Allah yang dapat menutup cahaya kebagusan lainnya. Cahaya-cahaya keberadaan Allah itu tidak terlihat kita. Cahaya keberadaan Allah, nur kasyaf, yaitu cahaya-cahaya keberadaan Allah. Karena kita masih talwin, artinya masih ada warna-warni, masih cahaya-cahaya lain yang nampak. Jadi ditutup cahaya Allah oleh cahaya lain. Jadi tidak mendapatkan Allah artinya tidak terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah itu. Cahaya-cahaya keberadaan tidak tobat. Jadi cahaya keberadaan Allah ini di mana terletaknya? Ini di roh kita yang paling dalam. Di roh. Tidak terlihat cahaya keberadaan Allah. Tobat. Dan juga dia harus tobat daripada menyaksikannya selain Allah. Menyaksikan selain Allah, kekal sebahagian daripada wujudnya. Dia tobat daripada menyaksikan selain Allah, artinya kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi dengan makna masih terasa keberadaannya. Keberadaannya ini masih terasa. Jadi dia tobat. Dia nampak keberadaannya ini jangan ada rasa lagi. Jadi kalau masih ada terasa keberadaannya, masih ada terasa keberadaannya, berarti masih ada kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi musyahadahnya itu dia menyaksikan Allah itu dengan sebahagian wujudnya, berarti itu dia perlu tobat lagi. Karena menyaksikan Allah itu dengan Allah, tidak boleh dengan dirinya. Nah, ini merasakan keberadaan dirinya, dia tobat. Dan terakhir dia harus tobat daripada zahir, sebahagian daripada wujudnya. Tobat daripada zahir. Berarti yang zahir ini adalah wujud Allah Subhanahu, tidak ada wujud dirinya. Yang zahir adalah wujud Allah, tidak ada wujud dirinya. Wujud dirinya telah hilang, lebur, hancur dalam wujud Allah Subhanahu. Itu orang yang muhakkik, orang yang tahqiq
Tobat orang yang muhakkik, orang yang wasil, orang yang arif. Tapi kalau umpama tobat daripada maksiat, ya, ulang lagi, tobat daripada perkataan, perbuatan, daripada syahwat yang mendorong, yang menghambat untuk taat, itu tobat awam. Tobat awam ni pun belum mampu lagi kita, ya. Tobat awam, ya kan, untuk menstabilkan atau menetralkan perkataan kita, harus perkataan yang berbeda, perbuatan yang berbeda. Jangan ada mencari kesenangan-kesenangan yang mengganggu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada berbuat maksiat. Yang ini aja tobat awam, yang ini aja kita belum mampu, ya kan? Apalagi umpama sudah tobat orang saleh, dengan makna bahwa dia tidak ada terlihat lagi perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah. Dia itu tidak ada lengong hatinya lagi kepada Allah, hadir hatinya kepada Allah. Tidak ada lagi yang dicintainya selain daripada Allah Subhanahu. Itu orang saleh tu. Makna orang suluk, orang bertawajuh, bertekad, tobat, jangan tali ada perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah, jangan ada lengong hatinya kepada lain Allah, jangan ada hadir hatinya kepada lain Allah, jangan ada cinta hatinya kepada lain. Itu baru orang tali, orang tak. Jadi kita orang apa namanya? Orang awam apa orang talik? Awam pun belum tentu. Awam utahlika talik, awam belum tentu. Bantang dia mencelak sali alaihan bak donde-honde ke petang. Bak ada je lapik, bak ada je lah. Itu kan apa? Lazat syahwat makanan kan? Mengantam dia bantang dia melantui-lantui li. Melantui lah. Kikin katiko. Itu yang tuluak tempat lain ya. Diko ndak ya? Ada je bantang li? Banyak. Kasih betul je berjalan. Yang nak ada perlu pergi berjalan baca. Pergi tiko, pergi kikin. Padahal tu dalam tu luak tu, dalam tu. Padahal itu harus dikurangi kepada orang awam, kepada orang Jadi sedangkan awam menyentang golempah lemah pula yang benar. Ada mati tu supaya dia itu terlihat cahaya keberadaan Allah. Itu sudah mulai orang apa? Orang muhakkik, orang tahqiq. Tidak lagi pandangannya kepada selain Allah. Tidak ada lagi sebagian daripada ketinggalan wujudnya, hilang. Tidak ada lagi dahir, yaitu tidak ada dahir, ketinggalan daripada wujudnya, tidak ada dahir lagi. Nah, yang dahir wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tobat apa? Orang muhakkik, yang tahqiq, yang bertauhid pada Allah Subhanahu. Jadi apabila kita sampai kepada muhakkik tauhid kau, sedangkan di awam kau itu mentang belayak hanya harus tali tu, harus tak? Nak naik tu ikon itu nak ada. Hanya harus berjenjang. Itulah kita kok yang tu ibu-ibu yang tamat ana habis ibadat tanya ubudiyah tanya kepada Allah nya, untuk tahu bahawa Allah nya mentong dik nya ana habis tengok ana long kata mak tahlil bu ana lonjak li kan long ka padunggo suluk lon kata mak ma suluk tamat suluk dah nafsu orang kata tamat hana nya kata tamat nafsunya bau tamat suluk tamat tu
Kadang-kadang lah mungkin bertambah nafsu, mungkin bertambah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian lagu tobat-tobat tadi. Sebenarnya kesimpulan tobat ini 10 tingkatan. Nah, saya ulang lagi ya, saya ingat 10 tingkatan tobat daripada maksiat, tobat daripada perkataan, perbuatan atau syahwat yang membimbangkan itu dikira satu, daripada beribadah. Tobat daripada melihat perbuatan selain Allah, sudah 3. Tobat daripada melihat daya upaya selain Allah. 4. Tobat daripada tidak melengong hatinya, tidak bulat kemauannya kepada Allah. Sudah berapa? 5. Tobat daripada tidak hadir hatinya kepada Allah. 6. Tobat tidak ada kurang rindu atau kurang cintanya kepada Allah. Sudah berapa? 7. Tobat daripada tidak merasakan atau terlihat nur kasyaf, tidak terlihat keberadaan Allah itu dalam pandangannya. Itu berapa? 8. Tobat daripada menyaksikan selain Allah. Itu berapa? 9. Tobat daripada dahir sebagian wujudnya, tobat daripada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berapa? 10. Jangan ada dahir sebagian daripada jangan ada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berarti yang dahir ni wujud Allah ni, tidak ada wujud. Maknanya tidak ada kemauannya lagi, tidak terlihat dia ada kemauannya, tidak terlihat lagi dia ada perbuatannya. Itu maknanya. Tidak terlihat dia terlihat ada keberadaannya. Yang terlihat dia itu perbuatan Allah, sifat Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya orang yang telah taubat yang benar. Orang taubat menurut apa? Orang yang arif bin Alhamdulillah. Jadi cobalah anda latih gitu lah. Tobat apa yang anda latih dulu, daripada berbuat maksiat nih. Jangan latihan di atas tu dulu, latih mana? Latih latih gambar maksiat. Jalan saya, sembahyang saya, bulan saya, atau pekerjaan saya, adakah saya berbohong, menipu orang? Itu yang tobat daripada maksiat. Baru perkataan yang berlebihan, perbuatan yang berlebih, dan daripada syahwat yang bisa menghalangi taat. Tobat itu dulu. Jadi di bawah lo, ya kan? Hati kita masih melengong selain Allah. Ada orang tu setengah berdakwah, itu banyak orang talik butuh, atau talik itu jadi jauh, talik jalan. Ini berkemauan kepada selain Allah, semuanya kepada selain. Ada waktunya berkemauan kepada selain Allah. Ini berkemauan kepada Allah. Ini berkemauan kepada selain Allah. Kemudian untuknya berkemauan kepada Allah. Tujuannya berkemauan kepada Allah itu untuk mendapat selain Allah. Itu ba'al gitu. Apa jadi apa indah tu? Umpama begini ibu. Hanya ada kemauan ni. Anda apa hebat dapat lah. Apa yang dapat tu? Kok hayat tu atau cik kita cik hayatu tu cik ayah kepiang belanju kan itu penganah kata ibu. Karena kepiang dengan belanju itu adalah penyebab untuk mencapai kesenangan. Penyebab untuk mencapai kesenangan apa? Belanju kepiang hatu itu penyebab untuk mencapai kesenangan. Kalau lah ada hatu atau kesenangan lain, anak bini berdua bertiga apa je tu dah
Pakai napeng, lainau. Kaya ibu. Ya, makanan lama, apa mahancak, pokoknya harta. Ada waktu dia itu berkeinginan untuk mencapainya. Kemudian dia berkeinginan pula kepada Allah. Kepada makanya Allah saja, tidak ada lain yang terlihat. Tujuannya untuk mencapai yang ini. Tujuannya untuk mencapai yang pertama tadi. Jadi itu, apakah itu ajaran tauhid tasawuf seperti itu? Ini mau ditanyakan, apakah itu ajaran tauhid tasawuf? Lagu kita umpama mana kami tekan tahu buat kuliah teko Allah yang mulia. Allah mulia. Awak manawa Allah. Jadi tujuan awak Allah kau untuk kuliah. Untuk apa? Untuk kuliah. Jadi yang lagu tu baat wang guru. Apa itu yang diajar di dalam kita tahu atau di dalam batikat tu luak kah? Apa jawabannya tu? Siapa dapat menjawab tu? Belum betul. Belum betul, kenapa? Ada tujuan lain. Ada karena ada tujuan lain. Mak kecil sangsi kau jadi gitu. Makna itu bukan itu yang ibadah ubudiyah, bukan itu, bukan tapi kalau dipakai itu tidak ada bunga-bunga, tapi bukan dikatakan itu ibadah ubudiyah. Tapi kalau dipakai itu untuk sekedar bermuamalah, jadi tidak dosalah. Tapi itu bukan istilahnya ibadah ubudiyah yang dikehendaki untuk memperbagus diri. Karena tauhid tasawuf kita atau kita suluk kau untuk memperbagus diri. Makna memperbagus diri, memperbagus perbuatan diri, memperbagus sifat diri, memperbagus akhlak diri, memperbagus kemauan diri, memperbagus itu cinta kasih diri, memperbagus itu pandangan diri sehingga hilang wujudnya. Yang ada wujud Allah semata-mata, maka dia itu hidup dengan Allah, tidak dengan dirinya, kan ini begitu ajaran kita, ya kan? Jadi sekarang kan ajaran pengajian kita atau suluh ini sama sekali untuk merubah sifat-sifat nafsu, ya kan? Sifat nafsu amarah menjadi lawamah, menjadi mutmainnah, menjadi mulhamah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah, menjadi kamilah, supaya nafsu kita bersifat kamilah atau ubudiyah. Kan itu doh. Bila mana nafsu sudah bersifat kamiliyah atau ubudiyah, jadi kita tidak perlu ragu lagi, baik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Jangankan sampai sifat nafsu kepada kamiliyah atau ubudiyah, ya kan? Sekedar sifat nafsu kita sudah mutmainnah, etna mentang nyana putra gule dalam udipnya. Katayang Allah tayang, makhluk sayang, malaikat katayang, mang kajinya. Mak puji lain lam. Mang menyoka radiyah mardiyah kamilah nya nana pun pegah. Menyoka nafsu depan radiyah mardiyah kamilah nya nana pun pegah. Mutmainnah mentong malaikat katayang. Malaikat kata malaikat katayang, ubung katayang. Nama pun ibu punya kata yang pun ragu laudipnya hana peng
hana pulan, hana putera guli. Atai bila mana kamu demi sifat nafsu tanya ayat mutamainna. Jadi bekna sifat nafsu tanya amarah, lawamah, lawamah. Jadi amarah, lawamah. Jadi bila mana nafsu tanya bersifat amarah, lawamah, walaupun kaya tanya, walaupun pangkat tanya, walaupun nama tanya, lun teku, lun raja, lun ulama, lun penjabat, punya nafsunya sifatnya amarah dan lawamah, jangan banci ke bah. Kan ada juga yang kayu yang banci wak, ada orang nama pangkat yang banci wak, ada je, ada je. Ini malaikat ini maknanya. Jadi itulah perlu supaya nafsu ini dilatih. Jadi cara melatihnya inilah dengan seperti tadi riyadhah, bagaimana apa yang telah diajarkan, ditentukan di dalam pengajian-pengajian tauhid tasawuf, dalam pengamalan suluk kita, tarikat kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.